Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margus Dopong dengan NIM 2124039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang rock cycle. Jadi, rock cycle atau siklus batuan merupakan suatu siklus yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara semua batuan yang menyusun bumi ini. Nah, siklus batuan ini bisa berlangsung dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Bisa juga berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lambat. Nah, siklus batuan ini juga bisa berlangsung selama jutaan tahun. Nah, batuan sendiri terdapat 3 jenis secara umum, yaitu yang pertama, batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma atau lava. Yang kedua ada batuan sedimen, dan yang terakhir adalah batuan metamorf. Nah, batuan sedimen ini terbentuk dari presipitas kimiawi dari butiran mineral atau proses sedimentasi dan sementasi fragmen batuan lain, tumbuhan atau hewan yang ditransportasikan oleh medium air, angin, atau es ke suatu cekungan pengendapan. Sedangkan batuan metamorf terbentuk pada batuan asal yang mengalami temperatur dan tekanan yang tinggi sehingga mengakibatkan perubahan komposisi dan tekstur mineralnya. Nah, semua jenis batuan terhubung dalam suatu model siklus batuan yang pertama kali ini dikemukakan oleh seseorang yang bernama James Hutton. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, semua jenis batuan dapat terbentuk, terubahkan, teruraikan atau lapuk, dan juga tererosi serta terbentuk kembali dari satu jenis batuan yang lain menjadi jenis batuan lainnya secara berulang seperti sebuah siklus, sehingga dinamakan rock cycle atau siklus batuan. Nah, sebagai contohnya, magma yang membeku membentuk batuan beku. Batuan beku ini dapat mengalami pengangkatan, tersingkap di permukaan, mengalami pelapukan dan erosi. Nah, batuan ini kemudian terurai menjadi fragmen atau sedimen yang tertransportasi dan terendapkan pada suatu cekungan pengendapan. Sedimentasi ini kemudian mengalami litifikasi atau pembatuan melalui proses kompaksi atau penekanan massa sedimen yang terendapkan di atasnya, atau proses sementasi alamiah dari presipitasi mineral di dalam air kemudian membentuk batuan sedimen. Nah, setelah batuan sedimen ini mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi, batuan ini akan berubah bentuk, warna, densitas, dan juga komposisi menjadi batuan metamorf. Nah, setelah itu, batuan metamorf ini mengalami pemanasan hingga titik leburnya, maka akan kembali membentuk magma. Nah, seperti itulah gambaran atau siklus dari batuan. Jadi, dia mengalami proses yang berulang kali. Ya, yang berikutnya itu kita masuk ke hidrologi cycle. Nah, kalau membicarakan hidrologi sendiri tentu menyangkut dengan air. Nah, siklus air, kita sendiri tahu bahwa air sebagai kebutuhan dasar bagi setiap kehidupan yang ada di bumi ini, dan juga sangat vital perannya bagi setiap makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja, tetapi juga ada hewan dan tumbuhan, dan semuanya tentu saja membutuhkan air, entah itu untuk bertahan hidup, seperti minum, dan juga membantu proses fotosintesis, dan juga masih banyak lainnya. Oke, nah, jadi siklus hidrologi ini atau siklus air, hidrologi cycle, adalah sebuah proses di mana air yang berasal dari atmosfer ke bumi, lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer, dan kemudian siklus ini terus berjalan seterusnya.
Jadi siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Nah, hidrologi juga ini mempelajari kuantitas air, seperti baik tidaknya air tersebut untuk dikonsumsi. Nah, untuk ilmu hidrologi sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Ada petamologi, yaitu ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air, khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. Yang berikut ada limnologi atau ilmu yang mempelajari tentang hidrologi, yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. Yang berikut ada kriologi, yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti pada es dan juga salju. Nah, yang berikutnya lagi ada geohidrologi. Nah, ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. Dan juga yang terakhir ada hidrometeorologi atau merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Nah, siklus hidrologi sendiri tak hanya bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan air, namun juga untuk menjaga intensitas hujan. Nah, tak hanya itu, siklus air juga turut menjaga cuaca dan suhu di bumi agar semuanya tetap teratur. Siklus air ini juga turut membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta menjaga semua lingkup kehidupan berjalan dengan sebagaimana semestinya. Nah, jadi yang berikut adalah proses siklus hidrologi. Untuk teman-teman ketahui, secara garis besar, proses siklus hidrologi adalah saat di mana seluruh air yang ada di permukaan bumi ini akan menguap. Nah, seluruh air yang menguap itu akan menguap ke atmosfer atau ke angkasa ini. Nah, kemudian berubah menjadi awan yang ada di langit. Dan setelah itu air yang telah berubah menjadi awan ini akan berubah lagi ke dalam bentuk yang lain, yaitu bintik air. Nah, bintik air ini kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau dalam bentuk es yang kita ketahui sebagai salju. Setelah itu, hujan akan turun dan air kemudian akan masuk ke dalam pori-pori atau celah-celah pada tanah dengan gerakan horizontal dan vertikal. Nah, air tersebut kemudian akan kembali lagi ke aliran permukaan air yang akan terus mengalir hingga kembali ke sungai dan danau. Nah, seperti itulah proses terjadinya hidrologi cycle. Jadi akan berjalan terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan rock cycle dan hidrologi cycle. Maaf apabila ada kesalahan kata dan juga pengertian yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Thank you.